Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah alladzi azina lana bi dzikrih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas segala curahan nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengingatnya. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya yang membela mengikuti apa yang diajarkannya, dan semoga kebaikan itu melimpah kepada umatnya yang istiqamah dengan sunnahnya hatta yaumal qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah waktu demi waktu terus kita tingkatkan keimanan, ketakwaan, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan keberkahan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan Allah hadirkan sebagai tamu yang mulia yang akan menyapa seluruh hambanya, yaitu orang-orang yang beriman. Kalau kita berbicara tentang waktu, waktu adalah modal, nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga dengan keberkahan waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kebaikan doa untuk umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, Allahumma barik li ummati li bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususkan waktu di pagi hari? Kok tidak siangnya, kok tidak sorenya, kok tidak malamnya? Allahumma barik li ummati li bukuriha. Karena pagi ini menentukan nasib dan keadaan seseorang di dalam menapaki kehidupan satu kali 24 jam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala banyak berfirman dalam Al-Quran mengawali keutamaan keberkahan waktu di pagi harinya. Wadduha wal fajri wal asr. Demi masa, demi waktu fajar, demi waktu duha, yang mana pagi ini merupakan start awal manusia memulai kehidupannya. Makanya kalau besok kita diizinkan oleh Allah untuk menikmati kehidupan pagi hari, marilah kita optimalkan, kita maksimalkan waktu pagi kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kenapa yang bermanfaat? Maka untuk melewati waktu-waktu berikutnya di hari itu, Allah akan kasih kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan. Lebih-lebih kesuksesan dan keberhasilan dunia dan akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada umatnya,
mengajarkan kepada umatnya, memberikan kebaikan kepada umatnya. Rasulullah menyampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik keislaman seseorang adalah mereka yang mampu meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi ukuran kebaikan keislaman kita, kalau kita mau meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, supaya kita mendapatkan kemanfaatan amal ibadah, marilah kita mulai dengan menyapa keberkahan-keberkahan di pagi hari kita. Dengan apa? Dengan ibadah. Makanya Rasulullah SAW kalau mengutus pasukannya untuk berjihad di jalan Allah, beliau sering memilih waktu pada pagi harinya untuk menyambut kemenangan. Karena di pagi hari itu banyak turun berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mumpung masih ada di dunia, mumpung Allah kasih kita kesempatan hidup di dunia, supaya penyesalan-penyesalan yang nanti datang, kita tidak mendapatkan penyesalan yang banyak dan dominan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ataqallaha biqalbin salim. Ada satu masa, satu hari yang nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana anak keturunan laki-laki tidak akan bermanfaat, harta tidak akan bermanfaat, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Makanya kalau dulu kita di pesantren, di pondok, bagi yang pernah mondok, ya, ada yang pernah mondok di sini? Ada yang pernah merasakan pesantren di sini? Pesantren kilat gak apa-apa lah, lumayan, seminggu, sebulan itu kan. Dulu kalau kita di pesantren itu ada doktrin. Apa doktrin itu ya? Kalimat yang terulang-ulang supaya masuk di bawah alam sadar kita, yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Mereka menyampaikan, qalbun salim fi jismis salim. Hati yang selamat itu ada pada jiwa yang selamat. Nah, ini qalbun salim fi jismis salim. Hati yang selamat itu ada dalam jiwa yang selamat. Bagaimana memadukan hati yang selamat dengan jiwa yang selamat? Makanya kalau kita belajar tentang akidah, di situ ada bab iman. Nanti kalau ada ustadz akidahnya tanya, al-iman, apa pengertian iman? Qaulun wa amalun. Iman itu adalah perbuatan dan perkataan. Kalau iman itu adalah perkataan, qaulun, ulama mengatakan ada dua, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Perkataan hati dan perkataan lisan. Nah, ini tidak hanya perkataan lisan saja. Makanya bedanya orang munafik dan orang beriman itu beda sekali. Kalau orang beriman itu seimbang antara qaulul lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dengan qaulul qalbi, dengan hatinya. Hatinya meyakini. Makanya qaulul qalbi itu dikatakan at-tasdiq, keyakinan, pembenaran. Orang munafik itu tidak punya qaulul qalbi, enggak punya. Ya, orang munafik itu syahadat, Pak. Tapi syahadatnya itu tipu-tipu, kaleng-kaleng. Makanya dalam Al-Quran di awal surat Al-Baqarah, nanti di rumah dibuka ya, awal surat Al-Baqarah, Allah itu menjelaskan sifat orang kafir dan sifat orang munafik. Saya tanya sama Anda, lebih banyak mana dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan sifat orang kafir dan sifat orang munafik? Lebih banyak mana? Sifat orang munafik.
orang kafir jelas-jelas dengan kekafirannya. Makanya pada periode Makkiyah orang munafik itu nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Sebelum Rasulullah hijrah itu orang munafik nggak ada. Yang di Mekah itu kalau Islam ya benar-benar Islam, kalau kafir benar-benar kafir. Lah orang munafik ini muncul ketika Rasulullah sudah berhijrah di Madinah, baru bermunculan orang-orang munafik. Ya. Orang yang hanya bersyahadat dengan qaulul lisannya saja, tapi hatinya tidak membenarkan. Makanya qalbun salim fi jismi salim, hati yang selamat ada pada jiwa yang selamat, artinya ucapan sesuai dengan hatinya. Nah, ini. Supaya nanti pada suatu hari tadi yang dijanjikan oleh Allah, kita mendapatkan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang membenarkan dua kalimat syahadat yang mereka ucapkan dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang munafik ini susah untuk dideteksi, nggak bisa. Dimanapun Anda sholat, ya, tadi kita sholat isya, gitu kan? Ada jaminan tidak orang munafik itu ikut sholat? Ada jaminan tidak? Tadi sholat isya ada orang munafik ikut sholat. Pertanyaannya serem ini. Wallahu ta'ala alam, saya nggak tahu. Ya. Kalau kita bandingkan pada saat Rasulullah sudah di Madinah dan dia jadi pemimpin dan dia jadi imam dalam setiap sholat, saya tanya sama Anda, ada orang munafik gak? Yang jadi makmumnya Rasulullah ada gak orang munafik? Ada. Rasulullah sadar jadi imam, orang munafik ikut sholat, apalagi zaman sekarang, lebih daripada itu. Makanya orang munafik itu kalau sholat ikut sholat, kalau ngaji ikut ngaji, orang baca Quran ikut baca Quran. Tapi sebatas itu saja. Hatinya tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Makanya saat ini kadangkala ada orang sehat datang ke masjid itu susah. Ada orang sehat melangkah ke masjid itu susah. Tapi kalau naik sepeda 20 kilo dia kuat. Wongnya gak teko lagi, ya, orangnya gak datang sekarang. Kalau mengayuh sepeda 20 kilo, 30 kilo kuat dia. Tapi kalau datang ke masjid gak kuat. Ada orangnya, Pak? Gak ada. Ada orang bisa lari 10 kilo, 20 kilo, tapi kalau datang ke masjid gak kuat. Ada orang bisa menaklukkan Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, tapi dipanggil azan seakan-akan dia tidak mendengar azan. Makanya orang munafik ini, para sahabat saja takjub dengan penampilan mereka. Itu para sahabat itu. Para sahabat itu takjub dengan penampilan orang munafik. Tubuhnya keker-keker, badannya sehat-sehat. Kalau ngomong itu membuat orang terkesima, Pak. Itu orang munafik. Hati-hati. Gitu. Makanya jangan tertipu dengan casing. HP murah kalau casingnya mahal, orang memandang wah HP ini larang gitu. HP mahal kalau nggak dikasih casing, orang akan bisa menilai HP murah itu. Jangan tertipu dengan casing. Para sahabat saja takjub kepada penampilan orang-orang munafik pada saat itu. Apalagi sekarang mereka berkeliaran di setiap pandangan kita gitu. Kalau ngomong itu buat orang bisa terkesima. Anda tahu tentang kisah hadisul ifki, terfitnahnya Aisyah radhiyallahu anha oleh orang munafik dengan tuduhan apa, Ustaz? Berzina. Allah abadikan dalam surat An-Nur. Orang munafik itu pernah menfitnah Aisyah radhiyallahu anha dengan zina. Sampai Rasulullah itu terpengaruh dengan berita itu, bayangkan. Itu Rasulullah itu. Sampai dengan berita itu viral, Rasulullah sampai nggak menyapa Aisyah radhiyallahu anha. Seakan-akan menganggap kasus itu benar gitu. Masya Allah. Sampai-sampai pembantunya Abu Bakar, babunya Abu Bakar,
Orang yang dicukupkan hidupnya oleh Abu Bakar, diingoni oleh Abu Bakar, sembakonya dicukupkan, disejahterakan hidupnya, sampai menfitnah Aisyah radhiyallahu anha, anak dari tuannya sendiri. Sampai Abu Bakar itu marah, sampai pembantunya dipecat sama Abu Bakar gara-gara menfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Abu Bakar tidak memaafkan pembantunya yang sekian puluh tahun telah menjadi budaknya, Pak. Orang munafik itu kalau ngomong, buat orang itu bisa terkesima dengan berbagai fitnah yang dia berikan. Jadi Rasulullah kan mengatakan, aku ini orang yang paling baik kepada keluargaku. Itu Rasulullah. Kalau ada pertanyaan, siapa di muka bumi ini orang yang paling adil dan paling baik kepada keluarganya? Rasulullah. Ya, pernah saya sampaikan, Rasulullah itu kalau di rumah melakukan pekerjaan istrinya, Pak. Itu Rasulullah. Yo umba-umba, yo isa-isa, yo masak, yo nyapu-nyapu. Itu Rasulullah. Rasulullah kalau di rumah menggantikan peran istrinya. Ya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau adzan sudah dikumandangkan, seakan-akan Rasulullah itu nggak kenal keluarganya lagi, ditinggal semuanya. Insya Allah. Makanya ya, kalau Rasulullah saja melakukan pekerjaan istri di rumah, bagaimana dengan keadaan kita? Orang wanita ini luar biasa. Dia itu bisa menyelesaikan 5 pekerjaan dalam satu waktu. Itu para istri. Kalau orang laki-laki, jangan dikasih lebih daripada satu pekerjaan, gak selesai, Pak, kalau ada 2 pekerjaan. Tapi kalau orang perempuan kok iso itu loh, kok bisa itu kan? Yo umba-umba, yo isa-isa, yo nggawa sapu, yo ngajari anak ngaji, Pak. Iku melaku kabeh, Pak. Tapi kalau orang laki-laki gak bisa. Dan Rasulullah gantikan peran itu, ya, yang melekat pada istrinya di dalam rumahnya. Tapi kalau adzan dikumandangkan, ditinggalkan semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Rasulullah ini memberikan penjelasan dalam hadisnya. Hadis yang panjang itu akhirnya adalah ala wahiyal qalb. Dalam jiwa ini, dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka semua akan baik. Kalau buruk, semua akan ikut buruk. Ala wahiyal qalb. Apa itu? Hati. Hati ini kalau diartikan oleh dokter, itu jantung, Pak. Jantung ini adalah raja, al-malik bagi semua tubuh. Kalau jantungnya mandek, mati sudah. Ya. Kalau Anda merasa jantung Anda nyeri, Anda akan konsultasi sama dokter. Kalau detak jantung Anda tidak beraturan, berarti bermasalah. Berarti Anda harus ke dokter spesialis jantung. Al-qalb ini ada mengartikan jantung. Tapi kalau dalam Islam, al-qalb ini adalah hati. Al-qalb, al-malik, hati ini adalah raja. Kalau hati Anda sakit, dokter gak punya obatnya. Tapi kalau jantung Anda sakit, dokter punya resepnya. Beda. Kalau hati Anda sakit, apa obatnya? Sholat. Kalau hati Anda sakit, apa obatnya? Zikir. Kalau hati Anda sakit, apa obatnya? Baca Al-Quran. Kalau hati Anda sakit, lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Karena hati ini, Pak, mudah berbolak-balik, Pak. Ya. Qalbun itu sesuatu yang mudah berbolak-balik. Makanya Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hatiku, stabilkan hatiku dalam agama dan ketaatan kepadamu. Hati mudah berbolak-balik, Pak. Ya. Kadang ngaji, kadang enggak. Kadang sholat, kadang enggak. Itu seperti itu. Kadang sering suka sobo masjid, tapi seminggu gak ngetok di masjid. Itu kan, itu hati itu. Ya. Makanya Rasulullah berdoa menetapkan hatinya dalam ketaatan dan agama, yaitu Islam. Makanya dalam kondisi hati ini memang membingungkan, Pak, suka berbolak-balik. Ya. Makanya orang munafik ini adalah ujiannya di situ. Para ulama aswaja tadi sudah saya sampaikan, iman itu qaulun wa amalun.
Qaulun ada dua, qaulul qalbi wa qaulul lisan, perkataan hati dan perkataan lisan. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Idza ja'akal munafiqun, jika datang orang munafik kepada engkau ya Muhammad, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik itu kalau datang di hadapan Nabi Muhammad, dia bersyahadat, bersaksi, engkau adalah Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Tapi Allah sampaikan dalam Al-Quran, innal munafiquna humul kadzibun. Orang munafik itu orang-orang pendusta semuanya. Sekalipun di hadapan Nabi dan Rasulnya dia bersyahadat, tapi di belakang itu dia adalah musuh bagi Nabi dan Rasulnya. Karena mereka adalah orang-orang yang dusta. Makanya saya sampaikan, sesuaikan. Kalau jenengan nyetel radio Pak, gelombangnya nggak pas, itu nggak enak Pak. Belebet germesek gitu Pak. Sampai dicari gelombangnya tepat, sampai suaranya jernih. Nah itu adalah sefrekuensi gitu, seirama, selaras. Makanya mulai hari ini kuatkan hati kita dengan ibadah supaya jiwa dan hati ini menyatu. Qaulul lisan wal qaulul qalbi ini jadi satu. Supaya Allah selamatkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Orang munafik ini Masya Allah ya, susah untuk dilihat, susah untuk diketahui. Tatkala kita bicara masalah hati, ya, terkadang ini adalah omongan yang baik, ternyata hatinya tidak, itu kan. Makanya orang munafik itu kalau ngomong perlu diwaspadai. Kalau mereka membawa berita, ya, fatabayyanu, ya, tabayun, apa benar ini sebuah kebenaran apa yang dia bawa. Makanya para sahabat itu orang-orang yang diselamatkan dari sifat kemunafikan. Siapa yang meragukan amalnya Abu Bakar? Boten wonten. Abu Bakar itu sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa, ya, ikut berjihad dengan Rasulullah SAW, membenarkan setiap perkara yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW yang pernah saya sampaikan, termasuk dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Para sahabat itu tidak meragukan ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga para sahabat itu memuji Abu Bakar. Ada satu amalan yang tidak kita miliki tapi dipunya oleh Abu Bakar. Apa? Amalan hati. Abu Bakar itu amalannya luar biasa, amalan hatinya juga luar biasa. Amalan hati itu apa Pak? Ikhlas, tawakal, roja, berharap, al-khauf, takut kepada Allah, niat, itu amalan hati semuanya itu. Makanya ketahuan orang itu dilihat dari niatnya. Ketahuan kalau dia ibadah, dia berharap kepada Allah tidak. Kalau dihadapkan pada sesuatu yang membuat hatinya takut, ketakutan itu dia tujukan kepada Allah atau kepada yang lain. Karena tidak ada yang bisa memberi manfaat dan celaka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati kita ini tawakal atau tidak? Kalau kita ingin belajar tawakal, belajarlah dengan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa kok Nabi Musa? Kok tidak Nabi dan Rasul yang lain? Ya. Kalau saya sebutkan Nabi Musa alaihissalam, yang terbenak dalam hati Anda, kisah apa yang pernah Anda ketahui tentang Musa alaihissalam? Apa Pak? Apa? Membelah lautan. Apa lagi? Apa? Tongkat. Ya, tongkat lah itu kan. Karena Nabi Musa dikasih tongkat sama Allah. Ya, aso ada dalam Al-Quran. Ya, bahasanya aso. Apa lagi kalau saya sampaikan Musa alaihissalam? Banyak Pak. Ya. Tapi Allah abadikan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa yang paling fenomenal. Kalau kita belajar tentang tawakal, Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Fir'aun dan kekuasaannya. Tapi uniknya, ketika Allah memerintahkan Musa alaihissalam untuk pergi
pergi meninggalkan Fir'aun. Unlimited, tidak dikasih batas waktunya. Sampai kapan? Enggak usah, pokok minggato. Tinggalkan Fir'aun. Kemana? Tidak diketahui, harus kemana? Yang pokok melaku wae. Tinggalkan Fir'aun. Nabi Musa ikhtiar dengan itu membawa pengikutnya untuk meninggalkan Fir'aun. Karena di situ ada intimidasi, ada ancaman, ada penyiksaan, ada pembunuhan. Sehingga Musa harus membawa pengikutnya ke tempat yang jauh untuk terhindar dari fitnah Fir'aun. Tapi ujiannya ketika sudah berjalan ke tempat yang jauh, kok ketemu dengan laut, Pak? Itu kan. Ketemu dengan laut. Kalau orang biasa, dia akan putus asa. Termasuk pengikutnya Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran dikatakan, falamma taro al-jam'an, kata Allah. Ya, pengikutnya Nabi Musa ini sudah tidak ada cara berpikir yang jernih. Musuh sudah melihat kami sudah melihat musuh. Falamma taro al-jam'an. Fir'aun sudah di belakang, depan ada laut. Fir'aun sudah lihat kita lihat Fir'aun. Apalagi coba? Qala ashabu Musa, dalam Al-Quran dikatakan, pengikutnya Musa alaihissalam mengatakan, inna lamudrakun. Wis awake dhewe mati kabeh. Gak mungkin menang lawan Fir'aun, itu gak mungkin sudah. Fir'aun lengkap dengan persenjataannya, dengan membawa ribuan bala tentaranya, hanya untuk gites Musa dan pengikutnya. Apa gites itu, Pak? Kalau orang Jawa itu, kalau ada tumor cuma diginikan tok itu, Pak, benar ya. Makanya qala ashabu Musa inna lamudrakun. Pengikut Musa mengatakan awake dhewe mati kabeh, sudah selesai. Sekaiso nanti sudah. Tapi qala Musa, ya. Qala kalla, kata Musa. Dalam situasi yang seperti itu, tawakalnya Musa, bayangkan. Kalla, sekali-kali tidak. Artinya Fir'aun tidak mampu membunuh kita. Fir'aun tidak akan mampu menyerang kita. Fir'aun tidak akan mampu mematikan kita. Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama kami pertolongan Allah yang akan datang hidayah. Allah akan kasih hidayah kepada kita semuanya, kata Musa. Jangan khawatir, ada Allah. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Ini tawakalnya Musa alaihissalam. Makanya dikatakan fa'auhayna ila Musa fa'atrib bi'asakal bahr. Ya Musa, kata Allah, aku wahyukan kepadamu, gebokno tongkatmu nang laut. Laut itu buka nanti. Tapi ojo dibaleni, Pak. Gak iso. Ya. Itu terjadi satu kali dalam peradaban manusia. Ya. Ketika tongkat dipukulkan, laut itu terbelah. Sehingga jalan bagi Musa dan ashabu Musa untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun. Sehingga Fir'aun mengejar dan Allah tenggelamkan. Kan gitu kisahnya. Ini kan doktrin cerita kita TPA dulu, Pak. Ya. Berlaku sampai, memang Al-Quran mengatakan demikian gitu loh. Sampai apal kisahnya Musa alaihissalam. Kalau kita bandingkan, ujian kita itu tidak lebih berat daripada ujian Musa alaihissalam. Ujian kita apa sih, Pak? Paling banter itu. Orang di duit itu sih ujian kita, ya. Loro lah. Pas jatuh tempo bayar cicilan gak so bayar. Ujian kita kan iku ya. Gak jauh lebih berat daripada ujian Musa alaihissalam. Makanya kalau belajar tawakal, belajar pada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal. Ada satu kisah lagi, kisah Abdurrahman bin Auf, supaya kita terinspirasi dengan kisah-kisah mereka. Bukan kisah orang yang kaleng-kaleng, orang-orang munafik itu, bukan. Tapi kisah para Nabi dan Rasul dan orang-orang saleh. Ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Ini pernah saya sampaikan kayaknya. Abdurrahman bin Auf itu tawakalnya tinggi. Abdurrahman bin Auf itu pengen hijrah ke Madinah karena pengen membenarkan mengikuti ajaran Muhammad SAW. Tapi setiap orang yang pengen ke Madinah, kalau rumahnya di Mekah, itu perjuangannya berat, Pak. Sampai Abdurrahman bin Auf ini kan saudagar kaya ini, orang kaya ini, Pak. Ya. Diancam oleh orang musyrikin Quraisy. Ya Abdurrahman, kalau engkau pengen ikut Muhammad dan meninggalkan Makkah,
tinggalkan hartamu di Mekah. Hartanya itu ditinggalkan semua di Mekah. Kalau pengen ke Madinah, bayangkan coba. Harta yang diusahakan berpuluh-puluh tahun, dikumpulkan berpuluh-puluh tahun, sehingga dia menjadi orang yang terpandang dengan kekayaan dan hartanya di Mekah. Tapi hanya untuk mengikuti Muhammad SAW, orang musyrikin Quraisy mengancam, tinggalkan hartamu di Mekah sebagai rampasan kami, baru kamu boleh ke Madinah. Bagi Abdurrahman bin Auf ini pilihan yang tidak sulit. Dia tinggalkan semua hartanya di Mekah, hanya membawa apa yang dia pakai untuk menuju Muhammad SAW. Ojo ditiru Pak Aisyah. Lawe dewe mikir-mikir itu kan. Masya Allah, ini sekali terjadi dalam peradaban manusia juga ini kan. Ketika sampai di Madinah, kebiasaan Rasulullah itu mempersaudarakan kan, orang Ansor dan orang Muhajirin. Siapa orang Ansor yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf? Siapa? Sa'ad bin Rabi. Ini juga orang kaya juga Pak. Orang kaya di Madinah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, mantan orang kaya di Mekah. Kenapa mantan? Ya hartanya ditinggal semua di Mekah, gak dibawa ke Madinah. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Gitu kisahnya kan. Insya Allah. Sampai Sa'ad bin Rabi ini saking cintanya kepada Abdurrahman bin Auf, dia ini memiliki 3 istri. Sa'ad bin Rabi ini. Gitu kisahnya. Saking cintanya, dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, aku punya 3 istri. Deloken sing awakmu tresnani sing di tak cereno rabin. Bayangkan. Iki tenan iki. Wis ojo bayangno, Nisaul Madinah itu ayune kaya apa sudah. Orang-orang Madinah wanitanya itu cantiknya luar biasa. Sa'ad bin Rabi ini punya istri 3. Suruh milih Abdurrahman bin Auf ini. Tapi dia menolak, enggak, aku tidak menginginkan itu. Sing awakmu pengen apa? Ayo wis tak ajak mlaku-mlaku nang ngene Madinah. Tanahku iki wake ning Madinah, kata Sa'ad bin Rabi. Wis, awakmu delok dodingen sing kon kapling sing ndi tak kaplingno, kata Sa'ad bin Rabi. Dijak mlaku-mlaku di Madinah, Pak. Kan tanahnya Sa'ad bin Rabi kan banyak itu. Berhektar-hektar di Madinah itu. Karena dia orang kaya, tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, "La, tidak. Saya tidak mengatakan itu." Ini loh Pak, mentalnya orang kaya Pak. Mentalnya orang kaya diuji sama orang kaya. Lah awake dhewe ya gak iso ngono Pak. Kok kon milih ya milih awake dhewe kan. Ini. Karena mental kita mental miskin. Tapi Abdurrahman bin Auf mental kaya. Ditawari, diiming-imingi, gak mau dia, gak mau saya. Karena dia merasa punya izzah, punya kemuliaan dalam dirinya. Sehingga dia mengatakan, "Abah, tunjukkan saya jalan ke pasar." Mana jalan ke pasar? Tunjukkan aku jalan ke pasar. Karena aku akan berniaga, karena aku ingin berdagang. Para ulama mengatakan Pak, kalau lemah dicekel Abdurrahman bin Auf tadi emas Ustaz. Bayangkan coba. Itu menunjukkan keahlian Abdurrahman bin Auf dalam berdagang. Lah lemah ditemu Abdurrahman bin Auf tadi emas itu. Makanya dia tidak menginginkan apa-apa, mengatakan pada Sa'ad bin Rabi, tunjukkan aku jalan ke pasar, aku ingin berdagang. Dengan kemuliaan itu Allah kembalikan hartanya dan menjadi orang yang paling kaya di Madinah. Sekalipun harta itu masa lalu ketika di Mekah, tapi punya kekuatan dan kemuliaan itu, Allah berikan kemuliaan itu kepada Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang tawakal itu Pak, benar Pak. Ujian kita tuh tidak lebih berat daripada ujian mereka sebenarnya. Memang banyak para sahabat ya yang mengikuti hijrah dengan Rasulullah SAW, tapi tidak seberuntung Abdurrahman bin Auf itu kan. Banyak sahabat yang meninggalkan Mekah, ya cuma bondo nekat ada Pak. Nggak bawa apa-apa sudah wis, ditinggalkan rumahnya, ditinggalkan hartanya, ya, menuju ke Madinah. Dan mereka mengatakan, wis di Madinah aku tak ngadu nasib aja wis. Lah oleh kerja yo kerja, lah enggak yo nganggur gak apa-apa. Ya. Ada 80 sahabat itu berangkat ke Madinah, enggak ada rumah di sana. Sehingga ditampung di Masjid Nabawi. Makanya Masjid Nabawi itu saat dulu fungsinya untuk tidur saja. Jadi masjid itu fungsinya tidur. Kalau wong turu dek kene ojo dilarang kan. Ojo diusir Pak Takmir ya. Memang masjid itu fungsinya dulu untuk gawe turu memang gitu kan. Masjid Nabawi itu menampung para sahabat yang gak punya rumah yang datang dari Mekah. Makanya ada sahabat julukannya Ashabus Suffah,
Mereka yang hidup di dalam masjid atau di pelataran Masjid Nabawi ditampung oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka tawakal kepada Allah. Meskipun tidak punya apa-apa, mereka masih punya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka juga berikhtiar dengan melamar kerja kepada sahabat-sahabat yang kaya, dengan memperkerjakan dirinya kepada orang-orang yang kaya di Madinah, sehingga mereka tetap menjaga kemuliaannya. Itu para sahabat itu tawakal. Lho iki wong munafik gak duwe Pak tawakal kok ngene Pak. Karena tawakal itu adalah amalan hati. Masya Allah. Ini sesuatu yang harus kita garis bawahi. Belajarlah dari kisah Musa alaihissalam. Belajarlah dari kisah Abdurrahman bin Auf. Belajarlah dari kisah para sahabat yang meninggalkan kampung halamannya untuk bertemu dengan Muhammad SAW dan memberikan hati tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tawakal ini diawali dengan modal. Apa modalnya? Ikhtiar. Ya, hijrah itu sudah ikhtiar itu. Ya. Hijrahnya para sahabat sudah ikhtiar. Musa membawa pengikutnya sampai ketemu laut sudah ikhtiar. Setelah itu serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berikhtiar, serahkan sama Allah Subhanahu. Itu urusan Allah sudah. Kita nggak akan mampu untuk menjangkaunya. Tapi hal yang mustahil mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kalau sudah ngomong kun fayakun, selesai jadi sudah. Awake dhewe mau berusaha apa saja, kalau Allah tidak tentukan itu sukses nggak sukses. Makanya tugas kita itu ikhtiar, ibadah, doa. Setelah itu serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena qalbun salim ini membangun sebuah nilai kekhusyukan Pak sebenarnya. Makanya kadang-kadang kalau kita baca Quran itu koneknya lama untuk khusyuk Pak. Susah. Ya mungkin hati kita masih sakit gitu kan. Kalau kita baca Quran alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu belum konek sebenarnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya belum konek. Tapi ketika sudah masuk 20 ayat baru konek Ustaz. Mungkin hati kita masih ada yang sakit. Harus kita usahakan ketika kita buka mushaf, buka Al-Quran, bersihkan hati dari segala yang mengkotorinya. Ketika kita baca awal huruf dalam Al-Quran, kita sudah connect dengan Al-Quran gitu. Kadang-kadang kita baca Quran 1 juz itu juga connect Pak itu kan. Kenapa gitu kan? Ya, kalau kita zikir misalnya habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta yadal jalali wal ikram. Mungkin kalau zikir subhanallah, 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 itu juga belum connect kadang-kadang kita itu. Mengucapkan subhanallah, subhanallah. Bilangan ke-10 belum connect, bilangan ke-11 baru connect kita kadang-kadang. Dengan zikir kita baru ada sesuatu yang nyambung kepada hati. Ada apa gitu. Mungkin ketika kita takbir Allahu Akbar dalam sholat, belum connect kekhusyukan itu. Tapi ketika imam membaca surat setelah surat Al-Fatihah, baru kekhusyukan itu mulai tumbuh sedikit. Nah, ini. Mungkin masih ada yang sakit dalam hati kita ini. Bangunlah ibadah dengan kekhusyukan. Karena khusyuk adalah prestasi yang paling tinggi jika seseorang mendapatkan nikmat itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bicara tentang urusan hati, Abu Hurairah mengatakan, al-qalb al-malik. Hati itu adalah raja. Wal a'dha junuduhu, dan anggota badan yang lain adalah prajuritnya. Kalau hati sudah mengatakan A, semua anggota tubuh pasti mengatakan A. Karena raja kita mengatakan A. Kalau hati sudah berkeinginan, tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Karena anggota tubuh harus mendukungnya, mensupportnya untuk menuju keinginan hati itu. Itu hati. Hati ini luar biasa. Ya. Pengaruhnya dalam diri manusia. Kalau hati ini sudah terluka, tercederai, terkontaminasi dengan maksiat dan dosa, susah untuk connect kepada Allah, itu lama, susah. Nauzubillah min dzalik. Makanya qalbun salim fi jismis salim. Hati yang selamat ada dalam jiwa yang selamat. Jadi qaulul lisan harus seirama dengan qaulul qalbi. Dan qaulul lisan, qaulul qalbi dibangun dengan ibadah. Perkuat ibadah, perkuat zikir kepada Allah, tinggalkan maksiat dan dosa dengan kemampuan kita.
Karena sesuatu yang penting dalam perkara-perkara iman dan Islam. Semoga kita tetap berdiri di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan keburukan itu sampai pada diri orang-orang beriman. Allah sangat benci dan marah, mencela habis-habisan dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan keadaan orang-orang munafik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap nafas kita, setiap langkah kita. Allah tuntun dan Allah selamatkan, Allah hindarkan kita dari bahaya penyakit hati, yaitu kemunafikan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Man najah ya Rasulullah?" Kesuksesan itu apa ya Rasulullah? Kesuksesan itu adalah yang pertama, jagalah lisanmu. Kalau engkau mampu mengendalikan, menguasai lisanmu, engkau akan dekat dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Perkara lisan ini susah, Pak, masalahnya. Orang banyak terjerumus dalam maksiat dan dosa karena perkara lisan. Neraka banyak dihuni oleh orang-orang yang jatuh dengan perkara lisannya. Jagalah lisan untuk tidak banyak mencederai manusia, bahkan mencederai dirinya sendiri. Ya, Masya Allah, ini sesuatu yang penting. Makanya dalam Islam itu ada konsep uzlah. Apa uzlah dia? Uzlah itu mengasingkan diri dari keramaian manusia. Kalau bahasa yang adalah khalwat. Khalwah itu menyendiri bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah penat ya, dengan keramaian manusia. Sesekalilah uzlah. Uzlah kita yang kita mampu itu ya paling enggak tangi jam 2:30 lah gitu. 2:30 pagi itu bangun untuk berkhalwah dengan Allah, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyendiri dengan Allah, mengasingkan dari manusia. Ketika manusia lelap dengan tidurnya, kita bangun, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata uzlah ini bisa membimbing lisan seseorang. Orang semakin sering mengasingkan diri dengan uzlah, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lisannya akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mudah mengucapkan kata-kata yang jelek, enggak mudah mengumpat, enggak mudah ghibah, enggak mudah merendahkan orang lain, enggak mudah membuka aib saudaranya, karena Allah tuntun lisannya. Makanya kalau Anda ingin sukses, jaga lisan Anda. Jaga lisan kita. Karena orang itu mudah tergelincir dengan lisannya. Hati-hati ya. Majelis ghibah ini sekarang enggak perlu kumpul, Bang. Lewat grup WhatsApp itu sudah ghibah kadang-kadang. Bahkan dibuka dengan basmalah kadang-kadang. Majelis ghibah dibuka dengan basmalah. Ghibah lewat medsos itu ada, Pak. Benar. Makanya pandai-pandailah untuk bermedia sosial. Kadang-kadang afan ya, saya sedikit melenceng saja, nggak apa-apa. Tapi nanti kembali lagi. Kita itu harus pandai bermedia sosial. Terkadang-kadang kita itu nge-share sesuatu yang kita nggak punya pengetahuan apa yang kita share. Gitu. Ya. Memberikan sesuatu kepada seseorang, terkadang kita belum memastikan, iki bener apa enggak yuk. Sekalipun itu adalah kalimat-kalimat mutiara kadang-kadang. Tertipu kita kadang. Makanya sekarang di media sosial itu banyak cerita-cerita khurafat. Cerita-cerita khurafat. Oh ini api iki. Tak serahilah gitu. Padahal dia gak yakin, masih khawatir. Terkadang ini dalilnya ono apa enggak yo. Kadang seperti itu. Loh cerita-cerita khurafat ini banyak sekarang. Jangan sampai kita termakan dengan media sosial. Kadang-kadang media sosial dijadikan alat untuk berdakwah. Kalau itu benar gak apa-apa, tapi kalau itu salah, itu yang masalah gini. Apa cerita khurafat itu? Banyak sekali. Ada seseorang mengaku berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga itu apa? Dalam keadaan sadar. Dalam mimpi saja ketemu Rasulullah itu susah gitu loh. Dalam mimpi saja kalau ketemu Rasulullah perlu dipertanyakan, benar gak itu Rasulullah? Sekalipun dalam hadisnya, kalau engkau bertemu dengan aku, itu aku.
Karena setan sekalipun tidak akan mampu menyerupai diriku sekalipun dalam mimpi. Nah, insya Allah. Tapi itu susah Pak, nggak gampang. Apalagi ada orang mengaku ketemu Rasulullah dalam keadaan sadar. Bayangkan. Loh, dari ini saja sudah nggak benar sebenarnya. Ya, dia cerita, Rasulullah memberikan 3 wasiat kepada diriku. Rasulullah langsung ngomong Pak, memberikan 3 nasihat kepada diriku. Ya fulan, sampaikan ya 3 pesan ini kepada umatmu, kepada pengikutmu. Apa pesan yang pertama? Lucu kan? Ya, pesan yang pertama, siapa orang yang minum kopi? Lah ini bagi pecinta kopi ini kan. Nah, ini. Siapa orang yang minum kopi selama nafasnya bau kopi, maka malaikat akan memintakan ampun untuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, enak Pak, lak ngono ya enggak usah salat Pak ya. Ngombe kopi wae itu kan. Malaikat sudah menjamin mintakan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang pertama. Lah ngombe kopi, lah bau mulutnya masih ada bau kopi, itu dimintakan ampun sama malaikat. Enak Pak ya? Ini khurafat, enggak boleh. Khurafat itu apa sih? Dongeng. Ngarang-ngarang. Yang kedua, kalau rumah kosong tidak dihuni, maka akan berpotensi dihuni oleh jin, makhluk halus. Supaya jin nggak masuk, taruh kopi di situ. Karena jin benci sama kopi. Nah, ini cerita yang berkembang di masyarakat. Kadang-kadang seperti itu. Sampai ada orang punya orang paham, orang berpemahaman. Kalau mari ngombe kopi ledek aja dibuat. Dek ini dapur. Supaya jin nggak ganggu omamu. Bayangkan coba. Lah mari kalau sudah minum kopi ledek aja dibuat. Ampasnya ojo dibuat. Dek ndek ngene pawonmu supaya jin gak ganggu omamu. Ini kan khurafat. Kadang-kadang kita menganggap ini baik karena muncul dari lisan orang yang mungkin dianggap soleh misalnya. Dianggap alim. Maka pengikutnya, ayo. Menyalahgunakan. Boleh bermedia sosial tapi yang bijak, yang benar. Untuk nge-share sesuatu dipastikan dalilnya ada tidak lah ini. Untuk bermedia sosial atau lebih daripada itu ya. Kalau kita ngetik sesuatu, pengen ngirim sesuatu tapi maksudnya adalah kata hati merusak kehormatan orang lain dengan tulisan itu sama dengan ghibah sebenarnya. Yo nyindir titik lah itu kan ya. Saya sakit hati sama si fulan, saya sakit hati sama dia. Tapi aku nggak perlu ngomong lah, aku loro hati. Tak sindir lewat status bos apa aja selesai sudah. Karena dia nyimpen nomorku gitu, gitu kan. Lah dia moco, ya maksudnya tak tujukan sama dia memang. Sekalipun sekarang secara verbal Ustadz kita nggak ngomong untuk ghibah, media sosial menjadi wasilah perantara untuk kita bisa ghibah sebenarnya. Makanya kalau engkau pengen sukses, jagalah lisanmu. Ini susah, ya. Pertaruhan kita. Lisan ini bisa membuat orang baik, tersibghah, terpengaruh dengan apa yang dia ucapkan, tapi lisan ini bisa menggelincirkan yang mengucapkan dan orang-orang yang mendengarkan. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua adalah apa itu sukses? Jika engkau mampu menangisi dosa dan maksiatmu, nah, itu sukses itu. Ya. Sebaik-baik nikmat kalau Anda bisa menangisi maksiat dan dosa yang pernah Anda atau kita lakukan. Saat lagi so nangis ya apa? Ya paksa nangis ya apa caranya? Itu. Ya. Nangis ini susah masalahnya. Lah nangis gak ada duit gampang Pak. Tapi kalau menangisi maksiat susah. Ini belajar perlu. Ya. Maca Quran pada ayat tertentu kok terenyuh nangis. Ini nikmat ini bener. Ya. Tapi kalau baca Al-Quran kok gak bisa nangis, bahkan ulama mengatakan nangis so gak apa-apa, itu gak apa-apa. Dipaksa nangis, membiasakan menangisi ya untuk tadabbur kalamullah itu bagus. Dibiasakan untuk menangisi maksiat dan dosa itu bagus. Karena Rasul mengatakan sukses itu adalah kalau Anda mampu menangisi maksiat dan dosa Anda. Tapi ini juga bukan perkara mudah Pak, wangel Pak kadang-kadang. Kalau hati ini sudah mengeras, itu susah untuk menyesali maksiat dan dosa, itu susah sekali.
Yang ketiga adalah luaskan rumahmu dengan ketaatan. Rumah itu fungsinya bukan hanya untuk tidur, bukan. Rumah fungsinya bukan hanya untuk istirahat, bukan. Rasulullah mengatakan, kalau engkau pengen sukses, ya, manfaatkan, fungsikan rumahmu dengan ketaatan. Rumah itu yo digawe ngaji, diwacana Quran, dihidupkan sholat-sholat sunnah, ya, untuk ngajari anak belajar, paham Islam, paham agama. Rumah itu fungsinya juga seperti itu. Kalau rumah dimanfaatkan untuk ibadah, insya Allah penghuninya mendapatkan keberkahan, rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suami istri nggak akan uring-uringan, Pak, insya Allah. Kalau rumahnya itu senantiasa didatangkan keberkahan oleh Allah. Tuh, ada orang mlebu omah ku sumpah, Pak, gak betah. Mlebu omah pengen metu. Ono opo iki karo? Suami masuk rumah lihat wajah istrinya, keluar gak betah itu kan. Istri pulang lihat wajah suaminya gak betah, keluar. Anak gak betah di rumah. Budal malam pulang subuh. Lu dia ada apa gitu? Mungkin bisa jadi evaluasinya, rumah ini gak difungsikan untuk ibadah dan taat gitu, atau ketaatan. Makanya Bu ya, sering-sering rumah dibacakan Al-Quran, sering-sering. Rumah dihidupkan untuk kita melakukan sholat-sholat sunnah. Karena sebaik-baik sholat sunnah adalah sholat yang dilakukan di rumah. Terus hidupkan dengan ibadah. Itulah sukses kata Rasulullah SAW. Tadi yang pertama apa? Jagalah lisan. Yang kedua, menangisi maksiat dan dosa. Yang ketiga, menghidupkan tempat tinggal dengan ibadah. Kalau kita mampu, insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan di mata Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Khulasatul kalam. Ringkasan saya dalam kajian ini yang pertama adalah manfaatkan waktu. Karena waktu adalah modal yang paling utama sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk ibadah, untuk ketaatan. Yang kedua, selaraskan antara qaulul lisan wa qaulul qalbi. Apa yang kita ucapkan dengan ikrar asyhadu alla ilaha illallah, terapkan dalam ibadah. Bukan hanya dengan syahadat, tapi hati mengingkarinya. Sebagaimana hati-hati orang munafik. Dia hanya menampakkan kesaksiannya di hadapan Rasulullah, tapi hatinya memusuhi, mengingkari ajaran Rasulullah SAW. Yang ketiga, selamatkan diri kita untuk senantiasa mengedepankan tawakal kepada Allah. Apa musibah Anda, apa ujian Anda, apa sesuatu yang menimpa pada diri Anda, itu datangnya dari Allah. Dan Allah punya jalan keluarnya ketika kita mau bertawakal kepada Allah. Setelah kita berikhtiar dan kita berdoa. Yang terakhir, manfaatkan segala sesuatu yang Allah titipkan pada diri kita, termasuk lisan, termasuk hati. Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita berdoa kepada Allah, hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengijabah doa-doa kita. Allahumma lakal hamdu, anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء
وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في مسجد الأقصى. اللهم انصرهم في الغزة وانصرهم في بلادنا هذا في إندونيسيا وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهده سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا ركوعنا وسجودنا وصلاتنا ودعاءنا وتلاوتنا من القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.